Sayang, Bika. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Rumahnya cakep banget. Ini adalah rumahnya Bika nih teman-teman. Ini kucing kesayangan dari pemilik rumah ini. Hari ini kita ada di segmen kerukunan, ke rumah kucing teman-teman. Nengokin Bika dan orang tuanya atau babu kronisnya. Nih dia nih, saya kenalin ya. Ini adalah Kakak Gina sama Mas Beno. Hai. Ya, dan ruangannya segini serunya, bos-bosnya segini banyaknya. Lihat deh. Ini adalah ruangan kucing yang disebut kontrakan. Punyanya Mas Beno sama Kak Gina yang di Instagramnya adalah Lila Family. Ini seru banget deh. Mulai kapan sih bikin kayak beginian? Jadi kita mulainya ini pembangunan ya. Itu di April 2020. Terus selama 6 bulan kalau nggak salah pokoknya udah jadi Oktober 2020 juga. Jadi sekarang tuh di sini kucing ada berapa jumlahnya? Ya, hampir 40 sih sebenarnya. Kalau di sini sendiri 39, di sebelah ya 42. Ya, nih ya, ini kalau udah kronis nih kejadiannya adalah kayak gini nih, baru dari bulan April 2020 ya, dengan ruangan senyaman ini dan kucingnya sekarang udah ada 40. 42. Tadinya malah lebih. Tadinya lebih. Tadinya lebih. Dan lihat deh, nanti kita akan lihat semuanya ya teman-teman ya. Tapi Kak Gina boleh nggak sih diceritain awalnya tuh memang hobi pelihara kucing, ngerawat kucing, gemes sama kucing atau gimana di 2020? Enggak, sama sekali ya enggak. Kita sama sekali nggak suka kucing dan kalau dulu tuh kayak si Mbak ngasih makan kucing, tapi awas ya Mbak jangan sampai kucingnya masuk gitu loh. Tapi kalau sekarang awas ya Mbak jangan sampai kucingnya keluar. Itu di 2018 sih awalnya kita mulai suka. Apa pemicunya kalau boleh tahu? Jadi kita ada kucing di sini yang memang udah lama, namanya Mami. Mana ada Mami? Mami boleh nggak mana lihat? ya? Itu bukan sih? Mana ya? Itu bukan. Oh ya itu betul. Nah, nih teman-teman, ini adalah awal mula dari Lila Family nih, Mami nih. Ini, aduh. Dia nggak suka Dia sih. nggak suka dipegang. Itu dia. Dia nggak suka. Terus ceritanya adalah gimana sih Mami ini? Jadi dulu tuh dia udah lahiran berapa kali di rumah ini ya. Nah terakhir pas dia lahiran itu 2018 awal itu prematur. Lahiran tapi bukan sebagai kucing resmi di sini berarti bukan, ya? Bukan, jadi itu kucingnya Mbak. Kucing Mbak. Kucing Mbak. Jadi dia pas lahiran 2018 awal kita nemu di dapur. Tiba-tiba malam-malam tuh di tengah gelap-gelap ada suara kucing ngeong-ngeong gitu kan. Iya. Jadi ada ngeong-ngeong pas kita lihat lah kok ada anak kucing lengkap sama ari-arinya. Itu adalah anaknya Mami. Anaknya Mami. Nah waktu itu tuh kita sama sekali nggak suka kucing dan bahkan mau megang aja tuh jijik gitu kayak ih apaan sih sambil kamu deh nggak ada yang mau gitu loh. Jadi berebutan ya? Jadi berebutannya nggak mau megang. Nggak mau megang. Gitu. Nah terus akhirnya ya udah deh kasihan kan. Akhirnya ya udah kita ambil search tuh di Google kan, gimana sih caranya merawat bayi kucing yang apa namanya? Pertamanya digunting dulu. Nah ini kita Google dulu tuh. Nah pas udah itu, oh ternyata disuruh potong ari-arinya dulu. Nah itu, waduh gimana motong ari-ari ya? Megang aja udah geli gitu kan. Nah terus akhirnya udah ambil gunting, pokoknya di steril. Wah tapi ini skill tingkat tinggi banget nih. Om WP udah melihara geng gemrot itu nggak pernah punya pengalaman gunting ari-ari loh. Jadi pengalamannya ekstra ya. Iya. Jadi ya udah. Nah pas mau gunting itu kita sempet kayak kata dia nih, ya udah kamu bisa kok, cuman gunting doang gampang. Oh ya udah kalau gitu kamu aja kan gampang ya. Kan gampang. Akhirnya dia yang gunting. Nah udah tuh akhirnya udah selesai gunting kita ngerawat lah si bayi kucing itu selama 3 hari ya kalau nggak salah ya. Itu 3 hari. Nah ternyata si Mami ini pas hari ketiga itu dia mau lahiran lagi. Nah pas dia mau lahiran itu sebenarnya dia udah ngasih kode ke kita bahwa ini gue mau lahiran lagi nih. Tapi kita tuh nggak ngeh karena kan memang nggak ngerti kucing ya. Terus kita cuman ya udah ikutin aja dia. Terus dia lahiran ya udah kita biarin. Nah besokannya dia tuh kan nggak boleh masuk rumah. Tiba-tiba di depan kamar itu pas kita buka pintu pagi-pagi ada dia dan dia tuh kayak ngeong-ngeong tuh minta sesuatu gitu, tapi kita nggak ngerti karena waktu itu kan ada si bayinya memang di dalam kan, kita susuin, lampuin segala macam. Oh jadi ini bayi yang lahir 3 hari sebelumnya itu dirawat di dalam tanpa kehadiran Mami karena Maminya harus ngelahirin lagi. Iya karena waktu itu memang awal kucing juga nggak mau. Memang waktu awal itu pas kasih ke Mami dia nggak mau. Waktu belum lahiran ya, waktu belum lahiran dia nggak mau gitu. Nah akhirnya udah kita nggak ngerti kan dia maunya apa, sampai kita usir, udah deh Mami keluar aja, nggak boleh di sini kan. Nah udah besokannya si bayi itu drop
Oke. Gitu. Aku coba bawa ke klinik terdekat di sini. Pas dibawa, si dokternya cuma bilang, bukan dokternya sih, jadi dokternya waktu itu belum ada, Iya. gitu. Si paramedisnya cuma ngomong, ya udah, Mbak, ini kita nggak bisa nolong karena memang masih kecil banget. Iya. Ini coba aja dikasih ke induknya, Oke. gitu. Akhirnya kita coba ngasih ke induknya dan memang amazed si induknya ambil. Mau, gitu. Oke. Nah udah dia ambil, bawa ke tempatnya dia naruh bayinya yang satu. Udah tuh 2 hari dia keluar. Cuman bawa anaknya yang lahiran terakhir. Iya. Itu nah pas udah keluar gitu kita nungguin mana satunya lagi nih. Ternyata nggak keluar gitu sampai besokannya akhirnya dibongkar gudang itu udah mati. Oh ya, sedih banget. Gimana rasanya waktu Ya itu nangis lah 2 hari 2 malam sampai kayak ngerengek gitu anak kecil mau kucing gitu loh. Jadi itu adalah titik di mana kalian berdua berubah banget gitu ya. Kayaknya aku sih yang lebih gitu, Ya, kayak lebih kalau dia kan cuman kayak yaudah ikhlasin aja lah, Iya, ikhlasin iya. aja. Kalau aku enggak, aku mau kucing gitu loh. Iya, itu adalah hipnotisnya tuh berarti ya teman-teman ya. Terus habis itu langsung tiba-tiba Itu 2-3 hari sesudahnya. Oke. Nah, pas di kantor mau pulang aku denger jadi setelah itu tuh kayaknya lebih sensitif gitu loh dengar suara Iya, tangisan jadi kayak bayi tiba-tiba kucing. di semua langkah kita tiba-tiba Iya, ada kucing gitu ya. suara bayi kucing ya gitu. Terus udah pas di kantor tuh mau pulang, ada suara tangisan bayi kucing. Iya. Terus aku turun dari mobil, ada bayi. Udah aku langsung ambil aja, bawa pulang, ayo bawa pulang gitu. Udah, besokannya bingung ini ngapain ya? Dan kucing yang dibawa pulang itu adalah Lila, teman-teman. Jadi kalau kalian ngikutin Lila Family di Instagram, itu Lila adalah ratu di segala kerajaan ini ya. Karena mereka berdua pun sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya ngontrak di bawahnya, Iya, di bawahnya Lila. Lila. Dan Lila itu tuh nggak di ruangan ini ya. Lila nggak di ruangan ini. Kastanya berbeda si kucing bernama Lila itu ya kan. Terus dari Lila itu udah akhirnya sampai sekarang. Ya, jadi awalnya Lila, sebulan kemudian sebenarnya kita tuh ngerasa bersalah ya, Iya. karena ibaratnya nggak berhasil nolong si anaknya Mami. Jadi Iya. akhirnya kita bilang ya udah deh, ambil aja anaknya yang kemarin Deli nih. Ini anak yang waktu pertama kali kalian itu rescue yang Yang kedua ya. Bukan, dia Yang yang kedua. lahir setelah prematur Oke. yang mati itu, ini saudaranya. Oke. Itu cuma ada satu kan. Nah Oke. itu, jadi kita yaudah deh kasihan, ambil aja buat temennya Lila juga. Gitu. Oke. Udah akhirnya dapat 2. Udah 2 tuh di awal. Nah terus nggak lama pas ke pasar, ada lagi bayi kucing gitu merangkak, ya kan? Terus sama si ibu-ibu yang jualan di pasar tuh, udah ambil aja Neng, kasihan di sini nggak ada susu, nggak ada apa, dia masih butuh susu loh. Nah aku mikirnya kan ya mudah ya Iya. ngasih bayi ke Iya. indukan, Iya. yang nggak tahu kan awalnya. Udah tuh ya udah deh bawa pulang aja. Sebenarnya agak mikir juga sih pas bawa pulang dia udah ngamuk. Kamu ngapain sih bawa kucing gitu kan? Ya kasihan gitu kan, masih butuh susu. udah langsung bisa punya jawaban-jawaban gitu ya. Dan pas pertama kali dikasih ibunya nggak mau dong. Terus dia yang tuh kan nggak mau, nggak semudah itu. Iya sih ya. Iya, dan hebatnya ya teman-teman ya, di antara 42 kucing yang ada di sini sekarang itu nggak ada satupun yang beli ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi semuanya adalah kucing-kucing rescue ini di sini dengan segala fasilitas. Nanti kita akan keliling-keliling deh ya ke kontrakannya Lila Family ini kayak apa. Saya aja amazed, saya sampai bilang sama mereka, boleh nggak saya bikin konten di sini aja karena kucingnya banyak banget dan lucu-lucu semua. Tantangan sekarang buat Mas Beno sama Kak Gina juga. Boleh nggak keliling ruangan ini ya, terus ceritain sebenarnya kucing-kucing ini namanya siapa? Saya pengen tahu apakah mereka apal sama atau enggak sama kucing-kucing ini. Dia apa aku nih? Oh, Mas Beno deh, Mas Beno coba Mas. Ayo Mas Beno, ini. Ini bebe. Ini bebe. Tuh, kelihatannya beli, tapi ini Kayak sebenarnya kucing ras gitu Iya, ya. Memang ini kucing ras. Iya, lihat deh. Ini kucing ras ketemu di selokan. Ya ampun, lihat deh. B, sini B. B. Ayo sini. Ayo Be. Ini ceritanya Dia, gimana Mas? dia mestinya udah ke salon tapi karena habis divaksin jadi nggak Iya. boleh dulu. Oh, ini lagi abis vaksin nih ya. Habis vaksin. WB ya ampun, lu cakep Iya. banget. Dia kalau keluar ke dokter pasti jadi pusat perhatian. Ini nemu di jalan juga. nemu di jalan di got. Umur berapa? Saya nggak tahu. umurnya Waktu itu kira-kira mungkin sekitar 1 tahun lebih. Pokoknya dia pada saat itu memang Lagi lagi birahi. birahi. Karena memang kelihatan Oh. dari Bulunya bulunya, lagi hancur. ekornya tuh lagi Ya tipis. pasti nggak sebagus inilah waktu Iya, ditemuin iya. pertama Iya, kali hancur gitu ya. bulunya. Itu mulutnya bau, kupingnya kotor. Pokoknya Oke. bulunya rontok jelek lah. Terus coba nih, lihat nih, segede gini. Ini siapa nih, Mas Beno? Ayo, siapa? Ayo, apa Kalau saya manggilnya odong-odong. Odong-odong, ya ampun. Kenapa?
Karena dia selalu kalau saya lagi ngebersihin dia selalu naik di atas saya. Oh, ini kayak anak kembar deh ini sama itu. Ini beda. Ini beda, ini Miko. Oh, ini Miko. Iya, Oke. ini odong-odong. Kalau odong-odong jadi naik ke pundaknya Mas Beno. Iya, kalau saya lagi bersih-bersih ngepel itu pasti dia naik ke atas ke punggung saya. Sebenarnya namanya Morris. Morris, saya Oh, kan berarti lolos nih kayaknya nih Mas Beno dengan nama-nama kucingnya ya. Jadi kita panggil odong-odong sebenarnya Morris. Ini ibunya adalah Mami ya? ini cucunya Mami nih. Cucunya Mami. Ibunya ada namanya Kinar. Oke. Ada di sini. Ini beratnya berapa sih Itu odong-odong Morris ini? 6,8. 6,8 kilogram ini beratnya, ampun deh. Ini adik kakak nih. Iya, ini ada Ini 3 kayak kembar gitu ya? Yang enggak, kalau ini Miko. Ini Miko. Ini siapa, Mas? Ini aduh. Nah, dia lupa. Ayo. Ini siapa? Olive. Olive, iya. Ini adik kakak. Nah, kalian tuh bener-bener 40 tuh ke namanya mereka tuh gimana caranya supaya Ya, karena kita tiap hari bersihin ya, bukan Iya. hanya karyawan kita yang bantu, tapi kita juga yang bersihin sendiri. Kasih Tiap makan. hari 2 kali. Jadi sebenarnya total ngebersihin di sini adalah sehari 4 kali. Iya, jadi nih kerukunan itu ya teman-teman ya adalah saya pengen ngumpulin teman-teman yang bener-bener kronis statusnya ya, sama kayak mereka nih yang bener-bener sampai bikin rumah makanannya makanan mahal semua. Kucing-kucingnya adalah kucing-kucing yang di rescue, nggak ada yang beli. Terus perawatannya tuh parah dan ngerawat sendiri loh mereka nih ya. Tuh, lihat semuanya kayak gini. Kalau ini Miko waktu zaman pembangunan, ini dia jadi Dia kucing proyek. kucing proyek. Jadi dia yang nungguin. Dia sering di sini. Oh, Akhirnya dia masuk ke dalam. Kepala proyek ya. Namanya Miko. Miko lucu banget. Ini siapa kalau yang oranye ini? Kalau ini aduh lupa. Itu Jacob. Iya, Jack. Enggak, bukan. Soalnya- Kalau saya perhatiin nanti saya bisa. Soalnya yang namain semua kan aku. Iya. Jadi- Tuh, jadi ini tuh lucu banget. Ruangannya gede banget ya. Hawanya ngalir enak. Terus kucing-kucingnya terawat, lihat deh cakep-cakep semua. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Ini boleh tahu nggak mereka pola makannya kayak apa? Jadi makannya itu sehari 2 kali. Terjadwal ya? Terjadwal karena itu udah kita pelajarin sih. Dulu pernah kita coba free flow dan ternyata jeleknya free flow itu ada kucing yang gemuk-gemuk, yang kurus. Yang kurus nggak jadi nggak makan. Jadi makin kurus Oke. gitu. Terus kedua karena udah kelamaan, jadi mereka juga udah nggak suka kalau udah Oke. terlalu terpapar udara kan. Nah, cuman dulu memang kenapa keputusan kita free flow karena belum ada ruangan ini. Jadi kalau misalnya kita nggak free flow, mereka lapar, itu mereka bisa makan sembarangan gitu. Iya. Jadi 40 kucing ini punya 40 mangkok gitu? Iya. Iya. Jadi Sebenarnya sih penasaran, tapi karena ini bukan jam makannya, jadi kita Nanti nggak bisa malam. ngeliat nih teman-teman Pagi ya. sama malam. Jadi mereka semua punya mangkok semua Iya. bersamaan, Bersamaan waktunya. makannya bareng-bareng semua. bareng. Dry food, wet food, raw food. jadi kita pakainya dry food sama raw. Wow, pantesan aja badannya kayak begitu semuanya ya. Paginya jam berapa? Paginya itu biasanya jam 7 jam 8. Oke. Pokoknya antara jam 6 jam 7 jam 8, antara Oke. 3 jam itu, tapi lebih sering jam 7-an sih. Nah, Oke. malam juga sama jam 6 jam 7. Oke. Dan ini terlihat sekali nih kucingnya udah pada kenyang damai semua gitu ya. Tapi nggak ada yang berantem, nggak ada yang ribut Kalau gitu. disebut berantem sih ada. Ada ya Kalau play fight laki-laki gitu, ya. play fight gitu ya. Iya, Oke. laki-laki. Kalau perempuan sih enggak. Apal nggak dari 42 kucing itu berapa jantan berapa betina? Enggak. Nggak apal ya? Enggak. Tapi kalau dilisin namanya baru. Oke. Tapi kalau hafal enggak. Tapi steril semua. Steril semua. Semua jantan, semua betina steril. Semua jantan betina steril. Oke. Sekarang baru tinggal 1 yang belum steril. Oke, ini seru banget nih tempatnya. Kita keliling-keliling ya. Ini inspirasinya dari mana sih, Mas Beno tiba-tiba bikin ini? Ngelihat punya orang, lihat Iya. punya di Pinterest, terus kita konsultasi sama interior desainnya sama arsiteknya. Oke, jadi cat room ini tuh dibikin di kediamannya mereka gitu ya, tapi ini menghabisin bagian belakang di atas gitu dan gede banget, dan di depan tadi tuh ada kayak ruang tunggunya gitu, ada pantry-nya, menyenangkan banget, udah bener-bener kayak juragan-juragan bos-bos besar gitu di sini ya. Jadi di tengah-tengah tuh ada sofa nih ya, ini tempat mereka tuh kalau misalnya mau guling-guling tuh bisa di sini ya. Iya, kamu ada. Sebenarnya ini udah beralih fungsi banget sih. Tadinya Maksudnya apa? tetap sofa, cuman tadinya tuh Ada agak banyak bantal. ada gak banyak bantal, Karena terus kucingnya agak mepet banyak. ke tembok gitu. Iya. Oh, oke. Tapi Kalau kucingnya tambah, jadi kadang-kadang
ada yang masih kecil-kecil itu suka spraying. Pipis Oh, oke, sembarangan. oke, oke. Kita ambil dulu sementara. Oke. Ini sebenarnya sofa, ini sebenarnya bisa ditarik. Oh, oke Kayak oke. Gitu. Tuh ya, terus ini dengan berbagai macam tempat untuk mereka. Iya, Ada yang tidur lihat nih di sini Iya, nih tuh. Deli. Kayak begini. Iya, dia Ini ada anaknya aquarium Mami nih. nya. Ini tuh masuknya dari mana? Dari sana. Oh, dari Dari sebelah sana. bawah. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau ini yang dari sini. Tuh, kayak gitu. Ini dia happy banget nih kayaknya adem di sini ya. Terus lihat nih di atas ini juga ada tuh. Geng Oyen nih kayaknya. Oh nih. iya, betul. Nah ini juga. Ini yang lihat keluar. Kalau Om WP ke situ lihat ya. Oh, ini kelihatan. juga dari Iya. Oh, ini akuariumnya menjoroknya keluar ya dari Betul, dalam ya. betul. Itu desain dari si interior desainnya. Ini sendiri. saya jarang nih ngelihat desain cat room yang dari kaca kayak akuarium kayak gini, menarik banget ya. Kita juga tadinya amazed. Pecah atau apa nggak ada. Tapi dia ngeyakinin kita nggak. Dan Aman. memang something yang berbeda. Saya udah bilang pengen cat room tapi yang berbeda. Iya, ini kayaknya bisa buat inspirasi banget dan faktanya adalah ternyata mereka happy. Mereka happy ya. Kan kadang-kadang tuh kita bikin sesuatu kreativitas tinggi gitu ya, terus tiba-tiba kucingnya nggak mau ada di situ kan. Ini mereka tuh mau semua tuh. Itu buat kita happy ya. Iya betul. Kayaknya kita menjadi bermakna gitu ya. Di sini juga kalau di sini kita sengaja dijendelain supaya matahari masuk, tapi emang matahari masuk sini. Iya. Mereka biar ada view-nya aja. Tuh ini kan ya anak-anak senja gitu kan, tuh lihat nih, ini kucing-kucing senja udah pada ngumpul semua nih di sini. Tuh dengan bayangan-bayangan ini kan. Keganggu ya, kalian keganggu ya. Ini orang berisik banget sih. Ini berisik banget sih tuh. Sayang, sini nak. Sini. Ada apa? Sini ngumpul semua Tuh sini. Copi nyamperin tuh. Yang mana? Ini yang tadi ya? Itu Jacob. Jacob, hai Jacob. Hai Jacob. Kamu ini kok cantik banget ini. Itu Tora. Tora. Iya, Tora. Tuh, enak banget. Sumpah enak banget ini di sini. Ini agak kebuka kan jadi buat berjemur gitu. Iya, ini kayak tempat kayak sunroof gitu ya buat Iya. mereka ya. Tadinya kita mau taruh pohonan apa segala macam, tapi kita takutnya kenapa? Kan suka ada binatang, ada Iya. urutnya, ada segala macam. Jadi saya tidak mau. Jadi keep clean aja. Dan bersihinnya juga lebih mudah kan Lebih kalau mudah, kayak gini ya, betul, tinggal betul. ini aja Kita nggak tiap nggak pagi terlalu dibersihin, bareng. disiram. Iya, intinya tuh kalau di cat room tuh semakin sedikit barang ngebersihinnya Betul. jadi lebih gampang. enak Iya, gitu. Jadi yang di dinding aja. Iya. Seperti ini kan ada jendela-jendela semua itu. Tuh, ini juga lucu banget nih tuh. Ada tuh sampai di bawah-bawah sini tuh dong, lihat deh tuh ada yang tidur. Lagi nyaman kok, jangan digangguin nih, jangan digangguin. Biasanya si pupu di situ. Nih tuh. Enak banget. Tapi dulu juga sempat banyak barang sih. Iya, Oh, iya. sempat. Karena kucingnya masih sedikit. Oke. Ini juga kita ada 3 sampai hancur begini mainannya. Oke. Karena kan mereka kucing lokal ya, tenaganya kan lebih powerful Iya. ketimbang kucing ras. Jadi lebih cepet habis. Terus kalau pengelolaan limbahnya gimana? Kalau pup sih kita sediain satu kantong gitu. Jadi nanti apa namanya dibuang sendiri. Terus untuk sisaan paletnya juga itu kita satuin sendiri. Tapi saya nggak ngelihat ada box di sini. Mereka kalau Di kalau luar. pipis di mana? Oh, di- Oh yang ada box ada. di Oh, dalam situ. yuk Ini kita ada lihat. di sini ada satu. Jadi bukan cuman ini aja ya. Oh, ini Oh, ada nih. bukan. Ini Di ada. sini ada satu. Ini ada satu Ini pakai. dulunya sih sebenarnya nggak ada. Karena kita lagi banyak, kita tak terpaksa taruh. Oh, oke tadi. Sebenarnya semua pupnya mesti di situ. Dan mereka nggak diajarin tapi udah tahu, Udah. tahu di sana. Sudah tahu. By the way, ini nggak ada baunya sama sekali ya teman-teman ya. Ya, Segede karena gini, sirkulasi udaranya bagus, cahayanya juga bagus. Terus ya, jangan sedih, bukan cuman ruangan ini aja. Yuk kita lihat ada apa lagi nih. Ya, tuh. Ini kayak ruangan mereka tuh, lihat. Dung, lihat deh, banyak banget. Coba kamu ambilin tuh semuanya tuh. Lihat. Nih, semua lagi. Oh, ini di sini ya. Jadi Iya. boxnya tuh di sini semuanya. Tuh, lihat. Ini nggak lama lagi waktunya untuk membersihin sebenarnya. Nah, mereka masuk kandang ini apa enggak? Enggak. Kalau lagi makan sebagian yang sudah agak gemuk kita pisahin. Oh, Karena sama oke. yang special treat yang makanannya untuk kayak mencret apa segala macam. Oke, ini paling kalau lagi tiba-tiba ada yang nggak fit gitu Iya. ya, yang flu apa segala macam baru Itu ada dipisahin. satu kok yang Ini kenapa nih yang di dalam sini? itu caplang mungkin yang Oh, ini caplang yang di mungkin di udah- Instagram ya? Ya. Mungkin udah Dia banyak yang FIP tahu. ya? Dia FIP dan Nah kan Om WP tuh sampai segitu apalnya sama Lila Family ini di Instagram. Nih caplang nih, umur berapa ini? caplang itu mungkin sekitar 8-9 bulan kali ya. Oh, belum setahun ya? Belum. Jantan ya? Jantan. Oh, terus sekarang treatmentnya adalah apa? Masih injeksi pakai basmi kan. Terus ini udah hari ke-75 sih.
Kok masih umur 8 bulan tapi udah FIP ya? Dia malah dari umur 4 ini bulanan kayaknya ini ya autoimun ya. Iya, dari sebenarnya dapetnya kita Jadi dari pasar. kalau FIP itu kan dari coronavirus yang pada kucing, iya. terus mutasi jadi FIP Iya, kan. iya. Apa namanya? Kita juga awalnya nggak tahu sih kalau dia itu ternyata Dan dia harus dipisahin terus supaya Harus dipisahin supaya dulu. yang lain nggak kena kan? Iya. Karena nular kan? Iya, Nah, nularnya itu pada saat di coronavirusnya. Di coronavirusnya, Kalau iya. di udah mutasi di FIP-nya sih belum Oh, tahu kalau ya. di FIP-nya nggak akan nular ya? Katanya di sih nggak, coronanya uh-uh. kan? Iya, cepet sembuh ya nak ya. Nah, Ini udah ceritanya apa kalau Caplang? Nah, ini nih. Nah, kalau caplang itu sebenarnya aku rescue-nya di pasar. Jadi pas lagi jalan mau pulang gitu, tiba-tiba kok ada anak kucing ngegeletak gitu. Dan dia bukan di trotoar. Jadi dia tuh kayak udah di jalanannya, di aspalnya, terus apa namanya? Aku bilang berucap gitu kan kayak ya udah deh kubur aja. Soalnya kan memang benar-benar kayak kucing mati. Jadi aku bilang ya udah deh Oh, ya kubur ampun. aja, kasihan hidupnya udah susah. Paling nggak matinya dikubur deh. Karena kan kalau di pasar atau di jalan pasti cuma dibuang aja. Iya. Ya udah. Nih lihat nih yang nempel ke Om WP nih. Ini juga pasti ceritanya istimewa nih. Iya. ya. Salak namanya di Hai, pasar salak. Senen dapetnya. Nah terus udah aku ambil kardus, balik pas ngangkat dia ngeong. Ya, Ya, sebenarnya sempat berucap kayak Masih hidup ya Allah, ternyata." ya Allah masih hidup. Ya hidup. Gimana ya? Kayak salah juga kan Iya. kalau dibalikin lagi. Heeh. Akhirnya ya udah dibawa pulang aja dengan segala resiko. Gitu. Iya. Masih kecil Matanya waktu juga buta. Tadinya maksudnya matanya ketutup. Iya, tadinya tuh kayak matanya nggak tahu ada apa enggak. Ternyata Iya. akhirnya sekarang udah kebuka Iya, matanya sempurna. matanya biru loh ini. Dan dia tuh spesial ya. Makannya tuh raw food. Cuman full. dia aja nih. Khusus. Karena dia sakit atau memang Jadi dulu itu sempat apa namanya berapa kali gonta-ganti makanan, terus ada temenku saranin coba raw food Raw aja, food. katanya rabbit itu untuk sensitif Iya. stomach kan. Nah, pas- ini kayaknya nih Om WP nih, ini kayaknya ada misteri kenapa Om WP harus ketemu sama Caplang. Kayaknya moga-moga ini bisa jadi solusi buat Kira ya. Iya, Heeh. dicoba aja kan Dicoba. nggak ada salahnya. Ya udah pas kasih rabbit nggak lama sebenarnya masih agak mencret tapi nggak separah sebelumnya Iya. gitu. Akhirnya kita coba mix sama puree pumpkin juga. Iya, iya, aku gitu. juga lagi pakai tuh. Terus ada vitamin olive care sih. Oke. Heeh. Jadi beriklan kita. Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Gitu aja, Kan pakai kita olive- berbagi informasi Oke, ya. Heeh. pakai olive care, udah dari situ. Yang untuk diare ya? Iya, Yang untuk dari situ pencernaan. mulai stabil tuh. Oke. Akhirnya ya udah lama-lama udah sehat gitu. Oke. Pas rencana mau di open adopsi, dia sebenarnya baru seminggu 2 minggu di Tinggal dalam, di Tapi memang kita nggak keluarin ke sini ya. Oke. Jadi memang dikandangin, makan, nanti siang main di luar, malam masuk kandang lagi. Nah itu pas ketahuannya tuh awalnya dia tiba-tiba lumpuh. Oke. Lumpuh terus pas Itu stres itu aku udah feeling tuh ini jangan FIP karena kan udah sering Udah, mondar-mandir iya, tuh iya. di apa namanya Di explore. di IG juga Ah, gitu ah. FIP gini itu udah feeling tuh tapi enggak mungkin cuman jatuh atau apa keseleo tau-taunya bener juga. Bener, diperiksa dokter memang ada ini Ada shock FIP-nya. Kalau si Salak ceritanya adalah apa? Kalau Mana tuh salah tadi? gitu aku juga kayaknya aku semua deh Iya. ya. Udah pasti kamu yang lebih Iya. kronis kayaknya. Kalau salak itu sebenarnya aku itu sama di pasar juga. Mana sih salak? Mana tuh tadi? Salak. Salak. Nih, sini. Nah, Salak. Salak. Ini salah. Sini. Nih dia tuh Salak. teman-teman nih Salak nih. Nah. Salak sini. Salak. Hei, Wah. Salak sini. salah. Kalau salak itu sebenarnya dulu Ini Salak nih. Ini teman-teman. Udah operasi 2 kali ya. dulu waktu Ini belum jadi Salak kontrakan, nih. belum Nih. jadi kontrakan. Tuh. Itu aku street feeding kan, aku suka kasih makan Oh. kucing di pasar Iya. sebenarnya. Nah terus pas ngasih Iya, makan dia di pasar, dia nggak suka digendong ya. Tapi dia suka di pangku gitu. Iya, kalau Om WP duduk, dia pasti dia di Tadi dia tuh pas waktu berdiri di situ kan naik-naik Nah. gitu. Sini. Ini juga ketemu di pasar ya? Ya, pas ngasih makan gitu, tiba-tiba dia nggak mau makan. Pas dia noleh, matanya buta satu. Terus aku kan nggak bawa apa-apa, aku cuma Iya. bilang ya udah kamu makan dulu ya. Nanti besok aku bawain pet cargo buat bawa kamu ke dokter. Kalau kita jodoh pasti ketemu, aku ngomong gitu aja. Aduh, ini kayak cerita-cerita kayak gini tuh cat lovers udah pasti meleleh sih sebenarnya. Aduh, Udah. kalian berdua baik banget. Nah terus pas besoknya aku udah bawa pet cargo tuh sebenarnya ini pertama kali aku bener-bener rescue dan bawa ke dokter tuh kayak gitu tuh. Waktu salak. Waktu salak. Jadi
Udah besoknya aku datang lagi udah deg-degan, ada nggak ya, tau-taunya oh Memang udah jodoh. ya memang udah jodohnya, terus ada, tapi sempet nyariin sih kayak itu kucing yang buta kemarin mana, mungkin ada yang ngelihat aku ngasih makan kan, terus bilang oh itu panggilin kucing butanya, panggilin gitu ya apaan. Terus ya udah aku langsung ambil aja bawa pulang. Itu langsung bawa ke Amore. Kenapa namanya Salak? Kenapa namanya Salak? Itu pas sebenarnya jujur nggak mau taruh dia tuh awalnya di shelter kan, jadi mikir ya udah habis rescue langsung operasi langsung taruh di shelter, dan memang pembicaraan awal sama si klinik Amore itu udah gitu loh. Nah udah pas ditanya ini kucingnya namanya siapa ya, terus keinget di otak tuh pas aku manggil dia ada yang manggil teriak Salak gitu, oh ya Salak. Padahal jualan salak ya? Iya padahal dia jualan salak. Jadi aku bilang Salak, oh ya Salak, oh yaudah dicatat gitu. Nah ini lucu sebenarnya, dia ini kan di shelter ya, dan bukan di rumah. Nah awalnya setelah dia sempat dibawa ditaruh di belum dibawa, tapi belum kita dibawa. udah niat. Jadi kita udah bilang sama Amore tuh ya udah tolong deh nanti kalau misalnya udah sehat diurus. Kebetulan dia nanya mau kita yang bawa atau mbaknya yang bawa. Aku bilang kalau kalian bisa bawa nggak apa-apa kan, karena kan dia bilang kerja sama gitu. Waktu itu tuh sebelum ini semua terjadi ya, belum jadi kayak gini teman-teman. Jadi memang mikirnya tuh oh ada shelter buat naruh kucing-kucing penampungan gitu kan. Nah terus udah aku namanya pas kesana, yaudah kita jenguk aja, kasihan kan, nggak mungkin sebelum dibawa ke shelter kita paling nggak ketemu dulu. Nah udah pas jenguk, dibukain tuh dari kandang, dia langsung lompat peluk gitu kan, minta digendong, terus udah kita gendong, udah ini dua orang. dulu pas aku gendong gini kan kita ngobrol sama kata Salak gini, kena hipnotis kalian. Ya terus si mbaknya ngomong oh ya udah nanti prosedurnya apa gitulah, kita ngobrol ya nanti dikirim aja ke mana gitu kan, udah cerita ya udah mau dibalikin, pas mau ditaro dia langsung meluk gini dong, nggak mau lepas gitu kan, nggak mau lepas dari aku. Terus Pak ini gimana Pak, ini kayaknya mau bawa pulang nih. Terus saya tadi ya kasihan sih, ya sudahlah bawa pulang aja. Nggak lama dia langsung lepas dong masuk kandang. Luar biasa ya, dari orang yang nggak seneng sama kucing sama sekali sampai akhirnya jadi kayak begini. Boleh nggak di-share pengalaman-pengalaman, kan kalau tadi tuh kebanyakan pengalaman-pengalaman yang baik gitu ya. Pengalaman yang berat banget dari orang yang nggak punya pengalaman ngerawat kucing, terus tiba-tiba harus ngerawat segini banyak yang kalian nggak siap tiba-tiba kayak gitu tuh ada nggak? Oke, ada. Dan itu terjadi di awal 2021. Waktu itu aku sempat jadi dari teman, dia rescue kucing. Terus nggak lama kucing itu pokoknya dibawa ke klinik. Terus kita sempat nitip buat nyusu di indukan. Indukan di sini? Nggak, di indukan teman lagi. Indukan temen. Nah ternyata di rumahnya teman itu ada pilek semua. Virus berarti flu gitu ya? Flu semuanya. Influenza. Dan kebetulan cuman yang nggak pilek itu cuman ibu yang dia nyusu. Yang ibu yang dia nyusu, namanya nih Kyocon. Nah si Kyocon ini akhirnya setelah 1 minggu di sana kita bawa pulang. Nah pas bawa pulang itu malah pileknya makin parah. Ya kan, padahal dari klinik itu udah sehat. Terus kita nitip ke sana, pas bawa pulang ke sini malah pileknya makin parah. Udah diobatin 2 minggu. Tapi kamu nggak cerita dari awal itu dari mana? Enggak. Pokoknya itu dari teman, dia rescue juga. Terus nggak pernah miara kucing dan memang nggak boleh miara kucing sama suaminya. Nah udah akhirnya dia kasih ke kita gitu, dia bawa ke klinik. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya ini kucing mesti hidup. Gitu. Karena waktu itu dia kalau nggak salah masih merem ya, masih umur 3 hari kayaknya deh, masih umur 3 hari. Terus dibawa ke klinik di Radio Dalam kalau nggak salah tuh. Nah pas udah sampai di rumah, jadi sebelum dibawa ke rumah itu kita titipin nyusu, karena kan kita waktu itu bener-bener maksudnya nggak berani juga, nggak berani, nggak paham buat nyusuin bayi, karena kan pengalaman buruk di awal tuh yang dulu nyusuin sampai mati kan. Nah terus udah kita nitipin ke sana, tau-taunya pilek gitu. Aku pas diupdate sama dia kok pilek gitu. Akhirnya pokoknya 7 hari aku ambil. Pas bawa pulang ke sini aku rawat sendiri 14 hari. Sebenarnya menurutku kondisinya itu udah bagus. Itu menurutku ya. Tapi ternyata itu enggak. Apa yang terjadi? Aku bawa masuk ke dalam, setelah 14 hari aku masukin ke dalam. Aku masih taruh di kandang. Ini udah di sini. Udah di sini. Jadi. Nah, aku masukin ke kandang. Nah, ternyata setelah masukin ke kandang sekitar 5 hari itu satu persatu di sini kena pilek. Gitu, mulai dari kecil ada anak kecil yang seumuran dia sampai yang gede-gede itu kena semuanya, dan itu total 30 ekor yang kena pilek bersamaan. Aduh, kebayang sih itu ya.
Terus gimana Sampai cara jam 2 ini? pagi. Itu Kita nggak sebenarnya sih aku tuh udah nangis kayak aduh repot banget sih udah kayak kan nggak pernah ya Iya. kayak kenapa sih ngurus kucing sampai serepot ini gitu ya. Tapi ya gimana ya akhirnya gitu semangat itu, aja cinta gitu kan. sama mereka. Tapi berhenti tuh akhirnya 30. Iya, Alhamdulillah. Flu-nya sehat Itu semua. sehat ya semua. jadi memang benar-benar harus karantina. Iya. Terus obatnya juga kebetulan memang agak canggih ya obat Iya. flu. Tapi memang apa namanya tips buat ngerawat kucing pilek itu memang harus karantina sih. Pisahin, Dipisahin. Jadi nggak boleh kalau misalnya masih satu area yang kucing sehat atau yang kucing berat dan ringan itu nggak boleh disatuin gitu. Jadi memang harus benar-benar dipisah yang berat sendiri, yang ringan sendiri. Oke, ini sekarang saya tanya ya, kalau ditanya nih dari 42 kucing ada nggak yang paling disayang? Lila di bawah pasti ya. Ratunya tuh ya. Saya juga belum pernah ketemu nih sama Lila karena Lila kastanya beda, bukan di ruangan ini ya. Lila nggak level sama kita. Iya, Lila tuh nggak level sama kita. Jadi kalau mau ngeliat Lila, lihat di Instagram aja. Ada nanti bisa ketemu. Jadi ya udah pasti kastanya dari Lila. Kalau dari 42 yang di sini itu ada favorite nggak? Kita semua sayang. Sayang sih. Oh, iya. Even though ada yang mau diambil aja karena kita berat kemarin Polar mau diambil. Saya sebenarnya berat karena saya udah sayang bener. Iya, Aduh. iya. Gitu. Jadi aku yang rescue, nanti mereka semuanya itu ngelobbying si bapaknya. Iya, untuk tidak dilepas. Ya untuk tidak dilepas karena kalau mama fokusnya buat nge-rescue, Ngambil, foster, yang dia nanti ngejar. di open adopsi. Tapi bapak fokusnya ya udah kalau misalnya udah di sini ya udahlah kasihan. Oke. Ini kan cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Proyeksinya akan ada yang dilepas adop atau ini semua akan dirawat di sini dengan tambahan-tambahan atau bagaimana? Atau kalau ada teman-teman yang kayak tertarik, kayaknya ini cakep-cakep semua, aku boleh nggak sih ngerawat salak gitu? Boleh nggak sih? Dilepas Kalau nggak? salak nggak boleh. Oh, kalau salak tuh nggak boleh. Berarti Salak nggak boleh. Salak tuh termasuk yang istimewa ya? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa beberapa ekor yang kita lihat memang sebenarnya mereka ini lebih butuh rumah sendiri gitu loh. Maksudnya mungkin memang mereka nyaman di sini ya terlihat, tapi kalau di sini kan ada 40 ekor ya. Yang namanya kucing sebenarnya mereka tuh lebih individual kan. Nah, ada beberapa ekor itu yang setelah kita open adopsi ternyata di sana itu mereka lebih nyaman, lebih happy gitu. Bukan berarti di sini Perhatiannya lebih fokus. ya Iya. bukan di sini nggak happy ya. Nah, itu mungkin ada beberapa yang kita akan sortir bahwa sebenarnya bukan kita nggak sayang ya, tapi karena kita melihat Iya, lebih ke kebaikannya mereka sendiri gitu loh. Tuh kayak kadang-kadang ya nih kalau udah kronis-kronis kayak gini babunya ya, yang dipikirin tuh bukan kebahagiaan Iya, kita ya tuh sebetulnya ya. Itu yang di belakang tuh juga ada nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol ke rumahnya dia juga ya. dulu sebelum maniak gini nih lihat kan, dia. pasti kan, ya. Jadi buat yang kenal sama TNI nih ya, di Instagramnya adalah Cat Porcino nih. Nanti saya juga mau mampir nih. Ini juga parah kronisnya. Mungkin paling kronis di antara kita semua. Karena udah kena virusnya dari awal. Paling awal ya. Paling awal. Kalau misalnya di akun Instagram Lila Family sendiri akan ada informasinya siapa yang berminat untuk Diadopsi. Dan pameran juga. Oke. Dan sebenarnya nanti kita mau ada pameran di Kemang ya. Di Kemang itu tanggal 24 sampai 25 September itu kita mau bawa beberapa anak juga yang mau di open adopsi. Oke, 24, 25 Dan 25 September. Nanti uh, akan diupdate kok. Nanti akan diinformasiin di akun Instagramnya Ya, itu Lila Family ya. itu sama Bubu Pau Pau Sama tentunya. buku pau-pau juga tuh ya. Sekarang ini kan komunitas kucing mau nggak mau Gina tuh jadi akrab dan kenal sama komunitas-komunitas kucing dan problemanya. Menurut Gina apa yang menurut Gina dari orang yang ngerawat 40 kucing, dari Kak Gina sendiri apa yang kira-kira perlu disampaikan ke teman-teman dan kayaknya kita perlu melakukan sesuatu untuk itu? Mungkin sih lebih ke gini ya, kucing sebanyak ini ya kalau misalnya yang punya ini otomatis pasti steril lah ya. Yeah. Cuman aku sempat pengalaman tuh waktu ikut pameran kemarin dan sebenarnya agak miris dengarnya karena aku rescue, aku foster dan aku steril kan. Jadi agak miris mendengar saat ada yang mengatakan bahwa mereka punya sebanyak ini dan semua nggak disteril. Ini pengunjung nih ya? Ini pengunjung ya. Datang terus bilang bahwa kucingnya jumlahnya 40 di rumah. 20 Oh, waktu 20. Itu masih 20 dan bilang nggak disteril gitu. Terus aku kayak cuman kok kalau misalnya kamu bisa punya lebih dari itu kenapa nggak disteril dan ngambil kucing dari jalan aja? Karena kan memang sebenarnya semuanya kucing itu di jalan sebenarnya pengen punya rumah gitu loh. Jadi kayak gimana ya agak nyesek gitu dengernya ya. Jadi ya itu sih. Oke.
Jadi harapannya better berarti kalau bisa tolong orang lebih aware tentang steril lah ya. Jadi juga nggak ada kitten-kitten kebuang ya. Terus lingkungan juga kan, apalagi sekarang tuh banyak banget yang kekerasan terhadap kucing ya. Kekerasan terjadi kan karena mereka nggak suka gitu loh. Dan kenapa mereka nggak suka ya karena kucing ini tuh nggak yang nggak, kalau nggak disteril tuh populasinya terus tambah, terus agak mengganggu sih memang. Jadi hama kalau jadi nggak hama, ada yang kontrol. Iya. Jadi itu tanggung jawabnya kita semua tuh ya teman-teman ya. Pahami bahwa bukan berarti kita punya uang terus kucingnya nggak disteril terus akhirnya jadi nggak apa-apa nanti saya gedein aja rumahnya, nggak sesimpel itu. Karena mungkin uang yang kita pakai untuk itu tuh bisa dipakai untuk nyelamatin kucing-kucing yang terlantar di jalanan. Terima kasih banyak teman-teman udah mampir ke sini. Ini adalah kerukunannya Om WP ya, ke rumah kucing teman-teman. Kalau kalian punya informasi juga atau mau dikunjungin lah sama Om WP, langsung aja kirim direct message ke Instagram saya atau ke Instagramnya Dadung ya, biar lebih kebaca. Semoga semua kucing sehat dan gembira. Jangan lupa untuk mampir-mampir ke akun Instagramnya Lila Family. Ya. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Prioko. Bye semua. Bye-bye.